Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam mata kuliah pedagogik bersama saya Tia Citra Bayuni. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengajak mahasiswa untuk mampu memahami konsep dasar pedagogik, di antaranya pengertian pedagogik, urgensi pendidikan, serta ilmu pendidikan sebagai teori. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama itu pengertian pedagogik. Pedagogik ini berasal dari bahasa Yunani, pais, anak, dan agogos membimbing. Jadi secara sederhana, pedagogik adalah ilmu seni membimbing anak menuju kedewasaan. Nah, definisi secara umum, pedagogik adalah ilmu yang membahas teori dan praktik pendidikan, serta segala aktivitas membimbing peserta didik agar berkembang optimal sesuai dengan potensinya. Nah, ternyata ada perbedaan antara pedagogik dan pedagogis. Kalau pedagogik adalah ilmunya, sedangkan pedagogis adalah sifat atau sikap pendidik dalam menerapkan prinsip pendidikan. Nah, dalam konteks PGSD, pedagogik ini menjadi landasan bagi seorang guru SD untuk dapat memahami cara mendidik sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, ya, jadi pedagogis ini sangat penting untuk guru SD agar guru SD itu siap untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan anaknya. Nah, di sini ada pengertian pendidikan. Jadi pendidikan ini terbagi dua, pendidikan dalam arti khusus dan arti luas. Kalau dalam arti khusus, menurut Langeveld mengemukakan bahwa pendidikan ini adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa agar si anak mampu mencapai kedewasaannya. Nah, sedangkan pendidikan dalam arti luas menurut Henderson adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan ini berlangsung sepanjang hayat. Nah, pengertian mendidik. Mendidik menurut ahli ya, ada tiga di sini yang saya kutip. Yang pertama menurut Profesor Hongeveld. Jadi mendidik ini adalah membantu anak supaya anak itu kelak cakap, mampu menyelesaikan tugas hidupnya, serta tanggung jawab sendiri. Nah, menurut Bojonegoro, mendidik ini artinya memberikan tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangannya sampai tercapai kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar si anak ini sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi mendidik ini adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membantu anak-anak mencapai eh, tingkat perkembangan yang sebaik-baiknya. Kemudian mengajar. Mengajar adalah memberikan pelajaran bagi perkembangan dan kemampuan anak. Nah, sedangkan melatih adalah usaha untuk memperoleh keterampilan secara berulang-ulang hingga menjadi mekanisme atau pembiasaan. Nah, biasanya istilah melatih juga lebih sering diucapkan untuk misalnya ke hewan, misalnya ya, melatih lumba-lumba, misalnya melatih harimau di sirkus. Nah, biasanya kalau hewan itu hanya melatih, tidak diajar dan tidak dididik. Nah, tetapi beda dengan manusia. Manusia itu harus dididik, harus diajar, dan juga harus dilatih. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip pendidikan. Nah, yang pertama adalah pendidikan ini berlangsung sepanjang hayat ya. Jadi maksudnya itu usaha pendidikan itu sudah dimulai sejak manusia lahir, bahkan saat dikandung oleh ibunya sampai manusia itu meninggal. Jadi sepanjang manusia itu mampu menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya, itu disebut pendidikan seperti itu ya. Jadi satu konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat adalah bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan. Jadi pendidikan itu akan berlangsung di keluarga, di sekolah dan di masyarakat. Nah, karena berlangsung sepanjang hayat dari mulai kandungan dilahirkan sampai meninggal dan tidak hanya terbatas pada sekolah ya, tapi bisa juga di lingkungan rumah, keluarga ataupun masyarakat. Nah, yang kedua, pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama semua manusia.
Maksudnya ini, jadi pendidikan ini merupakan tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan juga tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah ini tidak boleh memonopoli segalanya. Jadi bersama keluarga dan masyarakat, pemerintah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, agar pendidikan ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena pendidikan ini tanggung jawab semua pihak. Nah, yang ketiga, pendidikan ini merupakan suatu keharusan ya. Jadi wajib lah gitu ya, karena pendidikan ini manusia memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Misalnya, eh, proses manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi pendidikan ini pada dasarnya adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh seorang manusia. Jadi suatu perbuatan yang tidak boleh tidak terjadi. Jadi kalau manusia ya harus mengalami pendidikan, karena pendidikan itu kan tadi ya mendidik, membimbing, melatih generasi muda untuk mencapai generasi yang lebih lebih baik seperti itu. Jadi perlu diperhatikan seorang guru itu harus mampu memahami prinsip pendidikan. Selanjutnya, urgensi pendidikan ya. Jadi pendidikan ini memiliki fungsi utama yaitu untuk mengembangkan manusia seutuhnya baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Jadi tidak hanya membidik satu aspek saja tetapi harus multi aspek ya. Seperti itu. Nah, sebagaimana pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Jadi pendidikan ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Nah, untuk individu, apa sih urgensinya? Yang pertama, membentuk kepribadian, ya. Yang kedua, mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki, dan yang ketiga, membekali keterampilan hidup. Nah, jadi pendidikan ini sangat bermanfaat dan sangat apa ya penting gitu ya untuk individu. Nah, untuk masyarakat apa sih urgensinya? Ternyata yang pertama menjaga nilai budaya dan moral. Ya, jadi masyarakat yang berpendidikan pasti memiliki menilai budaya dan memiliki moral. Nah, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentu saja pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena di sana manusia dididik, diajar dan juga dilatih. Nah, yang ketiga itu adalah memajukan pembangunan sosial dan ekonomi. Tentu saja ya, sebagai sebuah negara kita juga harus karena tadi kan prinsip pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama termasuk pemerintah seperti itu. Nah, selanjutnya ilmu pendidikan sebagai teori. Nah, di sini pedagogik ini berkembang menjadi ilmu pendidikan yang memiliki ciri sebagai suatu teori. Objek kajian yaitu proses mendidik, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode, dan juga lingkungan. Nah, di sini ada juga fungsi teori. Apa sih fungsinya? Memberikan landasan ilmiah bagi praktik pendidikan, kemudian menjelaskan fenomena pendidikan secara sistematis, dan menjadi dasar pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan juga evaluasi. Nah, kemudian jadi ada hubungannya. Apa sih hubungan teori dan praktik ini? Nah, kalau teori ini memberikan kerangka konseptual. Nah, sedangkan praktik ini menjadi pengujian nyata sebuah teori. Nah, jadi keduanya ini saling melengkapi ya satu sama lain untuk melahirkan sebuah inovasi pendidikan. Selanjutnya, di sini pendidikan ini terbagi dua ruang lingkup ya, makro dan mikro. Kalau makro ini maksudnya dilakukan secara nasional ya dengan segala perangkat aturannya seperti tadi yang sudah disebutkan ya, undang-undang eh, Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Jadi pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana seperti itu. Nah, kemudian pendidikan sekolah dan luar sekolah itu harus berlangsung seumur hidup seperti itu. Nah, sedangkan kalau pendidikan mikro itu terbatas, hanya pendidikan dalam keluarga saja. Jadi ada beda ya ruang lingkupnya di makro dan di mikro. Nah, kemudian di sini ada beberapa kesalahan dalam melaksanakan pendidikan. Yang pertama, kesalahan teknis ya. Jadi kalau kesalahan teknis ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan keterampilan atau kesalahan dalam cara menerapkan pengertian atau prinsip tertentu. Nah, contohnya itu misalnya
seorang yang belum pernah mendapatkan eh, pelajaran tentang ilmu mengajar, misalnya apa ya, metode-metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Nah, di sini kurang menjiwai saat misalnya mereka mengajar di kelas. Nah, jadi faktor pedagogik ini sangat penting gitu ya, karena harus dikuasai oleh guru karena untuk meminimalis kesalahan teknis yang terjadi di kelas seperti itu. Makanya guru di sini itu merupakan sebuah pekerjaan profesional karena tidak semua orang bisa melakukannya atau tidak semua orang bisa menjadi guru. Jadi seseorang yang menjadi guru itu harus benar-benar sudah memiliki ijazah S1 keguruan dan juga guru ini merupakan pekerjaan profesional. Nah, sehingga bisa diminimalis gitu ya kesalahan teknisnya agar tidak pernah terjadi seperti itu. Karena kalau misalnya gurunya melakukan kesalahan teknis dalam mendidik, akan terjadi akibat-akibat yang merugikan. Misalnya kesalahan konsep ya saat mengajar, terus tidak memperhatikan eh, faktor perkembangan anak didiknya saat mengajar karena memang tidak memiliki kemampuan tersebut. Nah, jadi sebaiknya dihindari ya kesalahan-kesalahan ini. Nah, selanjutnya ada juga kesalahan yang bersumber dari kepribadian perilaku pendidik itu sendiri. Nah, misalnya si gurunya itu memiliki kepribadian yang bermasalah, misalnya amoral dan lain sebagainya. Sekarang misalnya sedang marak ya kasus misalnya guru melakukan apa tindakan asusila misalnya, mohon maaf ya, ada banyak kasus seperti itu. Nah, itu berarti ada kesalahan yang bersumber dari kepribadian perilaku pendidik itu sendiri, berarti dia tidak amanah, tidak profesional terhadap pekerjaannya. Nah, sebaiknya hal itu juga dihindari. Nah, terus yang ketiga ada kesalahan yang bersifat konseptual. Nah, di sini pendidik kurang mendalami masalah-masalah yang sifatnya teoritis. Nah, maka perbuatan mendidiknya mempunyai akibat-akibat yang tidak dapat dibenarkan. Misalnya, ya, kesalahan mendidik yang bersifat konseptual itu orang tua, eh, misalnya punya banyak apa ya? Jadi, misalnya orang tua itu eh, beranggapan bahwa proses mendidik itu harus eh, diberikan dengan cara memberikan nasihat. Terus misalnya setiap anak yang salah harus dihukum. Nah, itu apa ya? Menyalahi konsep dari pendidikan itu sendiri. Karena pada dasarnya hakikatnya pendidikan itu adalah proses yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendewasakan anak-anak. Nah, jadi jangan sampai memiliki kesalahan konseptual ya seperti itu. Atau misalnya eh, pandangan yang salah, misalnya apa ya? Contohnya akibat kekurangan pengertian apa sih misalnya orang tua itu atau guru itu tidak paham tahap perkembangan anak. Nah, misalnya anak SD itu ada dalam tahap praoperasional konkret. Nah, berarti media-media pembelajaran yang lebih sesuai itu adalah media pembelajaran konkret di mana si anak bisa melihat secara langsung. Nah, tapi misalnya si guru ini selalu mengajarkan anak-anak untuk dipaksa berpikir secara abstrak gitu ya, nggak ada benda konkretnya. Nah, ini berarti kesalahan pemahaman konseptual. Nah, jadi seorang guru itu diharapkan tidak melakukan kesalahan tersebut ya. Selanjutnya kesimpulan, nah jadi dapat disimpulkan ya bahwa pedagogik itu adalah ilmu mendidik, sedangkan pedagogis adalah sifat mendidik. Nah, pendidikan ini penting karena berfungsi mengembangkan individu dan masyarakat. Jadi, ilmu pendidikan sebagai teori ini berfungsi sebagai landasan ilmiah bagi praktik pembelajaran. Nah, jadi diharapkan teman-teman sebagai calon guru SD bisa memahami pengertian pedagogik, pedagogis, serta manfaat pendidikan, apa itu pendidikan,
dan jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi disebutkan ya, baik itu kesalahan konseptual maupun kesalahan kepribadian dan juga kesalahan teknis ya, sebaiknya dihindari. Nah, untuk itu eh, teman-teman ada satu tugas ya, di mana teman-teman harus membaca tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.